adalah firman-Nya yang mengarahkan jalan-jalan kehidupan kita. Adalah firman-Nya yang membawa kita kepada pengenalan Allah. Adalah firman-Nya kita mendapatkan pertolongan kekuatan Tuhan. Sudah menyelamatkan kami dari dosa oleh pekerjaan Yesus Kristus di kayu salib, dan telah mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu sebagai pokok pengharapan kami. Di dalam Kristus Engkau sudah memberikan Roh Kudus sebagai penggenapan janji Kristus bahwa gereja didirikan, dan bahwa dalam diri kami Engkau berikan penolong itu. Atas penolong yang Engkau berikan dalam diri kami bersyukur kepada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Kami berterima kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita masih berbicara tentang pokok Roh Kudus, sekalipun kita tidak berbicara tentang harinya. Kemarin sudah dijelaskan Pentekostas secara asal usul kata, secara etimologi, artinya hari ke-50, dan secara sejarah bahwa sebelumnya hari itu sudah dirayakan oleh orang Yahudi berkaitan dengan hukum Taurat. Nah, hari ini kita bicara Roh Kudus bukan pada harinya, tetapi pada
happen, apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu. Kita coba mendalami dan memahami secara mendalam what is the church, apa itu gereja. Jadi gereja bukan gereja A, bukan gereja B. Nah, kita coba periksa itu secara mendalam. Kita buka kitab kita. Anyone can help me to read the Bible? Seseorang bisa bantu saya. At book, pada buku kitab Kisah Para Rasul, Act book. We start from verse 1. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Kita belajar pelan-pelan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Mari kita baca pelan-pelan. Seorang bisa bantu saya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, secara historis, secara catatan sejarah dalam kitab suci telah dituliskan bahwa Roh Kudus pernah atau sudah turun. Jadi penulis Kisah Para Rasul menyatakan bahwa pada hari itu Roh Kudus sudah turun dengan gejala, dengan fenomena, dengan bukti yang bisa didengar, ada suara begitu, bisa dilihat, visible. Jadi sesuatu tampak kepada mereka. Jadi Roh Kudus itu datang dengan bukti. Baik dalam gugatan hukum tidak mungkin digugat, karena dia bisa didengar, bisa dilihat. Jadi setiap orang bisa berbicara tentang Roh Kudus, karena dia bisa didengar juga bisa dilihat. Jadi tidak seorang pun penggugat hukum bisa menggugat kitab suci kita, misalnya kesurupan atau apapun begitu. Nah, apa sebenarnya yang terjadi waktu Roh Kudus itu turun? Tiba-tiba muncul kepada mereka suatu. Apa yang terjadi ketika itu turun kepada orang-orang percaya? Pada masa hari itu there is no, tidak ada nama gereja. Tidak ada gereja HKA, HKCH. There is no name of church. Belum ada nama gereja. Hari itu hanya ada satu label, the believers. Itu dalam catatan Inggrisnya. The believers, orang-orang percaya. Ternyata seluruh orang Kristen di seluruh dunia just we call by one name. Hanya bisa kita sebut dengan satu nama, orang percaya. Amin. Jadi siapa saja pun bisa dikumpulkan di mana saja, hanya satu label, orang percaya. Gereja tidak mungkin disatukan dengan nama yang dibuat oleh anyone. Kita juga tidak mungkin berkumpul dalam satu nama yang dibuat oleh orang. Nama itu menurut catatan Lukas, penulis Kisah Para Rasul, adalah orang percaya. Jadi marilah kita lebih suka menonjolkan kepercayaan kita. Jadi kalau saya tanya Anda penulis, kamu dari mana? Gak usah menonjolkan gerejanya ya. Nanti kita akan terpisah-pisah. Tonjolkanlah percayamu. Itu catatan pertama dalam kisah itu. Berkumpullah orang-orang percaya. I want to ask you a question today. Saya mau tanya saudara hari ini satu pertanyaan. Perkumpulan di sini perkumpulan apa? Apakah di gathering of Batak? Apakah perkumpulan orang Batak? Semenaruh iman perkumpulan di sini adalah perkumpulan orang-orang percaya. Amin. Sebab itulah dasar baru Roh Kudus bisa comes. Mereka di situ tidak berkumpul atas nama suku loh. Dan tidak dituliskan maka orang-orang Ibrani percaya, tidak ada di situ. Hanya satu label yang mendasari gereja pada mula-mula. Itu yang perlu kita punya di
Saya selalu jawab, I a follower, I a believers. Jadi saya tidak suka menonjolkan gereja di mana saya berbakti, sebab itu tidak perlu diberitakan. Amin. Don't you tell about the name of, jangan ceritakan nama gereja, sebab kisah ini menuliskan mereka itu orang-orang percaya. Jadi wherever you go, kemana tonjolkan percaya. Amin. Saya sering ditanya di mall, what is your church? Apa gerejamu? I believe to Jesus Christ. Saya percaya kepada Yesus Kristus. Saya jawab itu. Amin. Jadi tonjolkan percayamu Bapak Ibu, dan itu kita akan membangun persaudaraan yang kuat dan luas. Amin. Kita akan membangun persaudaraan yang kokoh, melintasi suku, culture, name. Itu persaudaraan dalam Yesus Kristus. Amin. Itulah gereja pertama, dan itu yang mau kita bicarakan. What is the early church? Apa itu gereja pertama? Satu ini, labelnya adalah kepercayaan, faith, iman. Amin. Bukan kesukuan, bukan GKO, bukan. Hanya satu label pada hari itu, the believers. Artinya di sini mereka ada iman. Amin. Everyone who sit there, setiap orang yang duduk di situ ada iman di sininya. Amin. Iman tidak mengenal suku. Iman tidak mengenal tingkat pendidikan. Iman tidak mengenal kaya miskin. Tapi iman mengenal percaya, berharap pada Yesus Kristus. Amin. Dapatkah kita membangun itu di sini? Dan ketika saya sadar menjadi saksi Kristus, saya taruh di sini. I don't want to talk about the other. Aku tidak ingin menceritakan apa-apa selain the kingdom of God, kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu adalah believers, iman. Amin. Jadi bangunlah segala sesuatu saudaraku atas dasar iman. Buanglah kebanggaan yang sempit atas nama kelompok, negara dan lain sebagainya. Amin. Termasuk atas dasar kesukuan buah. Sebab selama kita pelayan kelompok, sebab selama kita pelayan sesuatu, sulit kita melayani Yesus Kristus. Amin. Jadi saya bukan saya tidak pelayan sesuatu. Saya tidak pelayan kelompok, saya tidak pelayan negara. Saya pelayan Yesus Kristus. Amin. Dapatkah aku berkata bahwa yang di depanku ini juga adalah pelayan Yesus Kristus? Dapatkah aku berkata bahwa saudara sekalian juga adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Cukup. Itu yang mau kita bicarakan. Atas dasar iman itulah gereja mula-mula, tidak ada label-label lain. Dan itu yang kita mau bangun sekarang. Faith, iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada di sana kebanggaan kelompok. Coba baca catatan itu. Maka berkumpullah orang-orang percaya. Kenapa tidak disebutkan? Maka orang-orang Ibrani percaya. Kenapa dituliskan maka orang-orang Yerusalem? Tidak ada penonjolan kota sama sekali. Sekarang gereja kan suka menonjolkan kotanya, namanya lah. Kita mau lepaskan itu. Amin. Iya, saya mau lepaskan itu. Just one, the believer, orang percaya kepada hanya satu yang kita bawa kemana saja pun, Yesus Kristus Tuhan. Cukup. Kalau orang mau kenal engkau pelayan siapa, katakan, ayo saya pelayan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau ditanya kau siapa, katakan aku pengikut Yesus Kristus. Cukup. Dan itu punya tanggung jawab. Itulah gereja pertama yang didirikan oleh Yesus Kristus. Dan itu yang mau saya ungkapkan. The early church. Gereja pertama itu tidak didirikan oleh Petrus, sekalipun dia rasul. Jadi hari Pentakosta adalah Yesus Kristus menggenapkan firman-Nya, katanya,
bahwa ia akan mendirikan gereja. Amin. Ia menggenapkan sabda yang dia bilang sama Petrus. Petrus, aku, Jesus Christ himself talk. Yesus berkata, aku, bukan Petrus ya. Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Jadi the point pertama pada hari Pentakosta adalah Yesus Kristus sedang mendirikan gerejanya. Amin. There's nothing other. Tidak ada yang lain. Bukan tokoh kita yang mendirikan gereja, bukan juga Petrus loh. Maka waktu dia bilang, Peter, berbahagia engkau, diberkati engkau di atas batu karang ini. Aku, kata Yesus Kristus. Jadi, who is the founder of the church? Siapa pendiri Yesus Kristus? Siapa pendiri gereja? Yesus Kristus. Kalau saya perhatikan dalam buku-buku, banyak kali pendiri gereja Asia. Betul, sebagai organisasi iya, tapi sebagai organisme, sebagai pendiri gereja sebenarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya gereja ini di originalis, pendiri gereja sebagai makhluk rohani yang hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mau tanya di sini, who is the founder? Siapa pendiri this ministry? Karena Yesus bilang sama Petrus, aku akan mendirikan jemaatku dan pintu gerbang maut never, tidak pernah. Dengan Tuhan, siapa pendiri gereja ini, Bung? Siapa pendiri pelayananmu? Organisasi kah? Ide kah? Gagasan kah? Sebab selama itu hanya gagasan, hanya emosi, hanya dorongan sementara, ia akan gugur, ia akan lenyap, ia akan lemah. Tuh Yesus Kristus tahu di atas batu karang ini aku akan berdiri, dan pintu gerbang maut, artinya kebinasaan, tidak dapat menggoyahkannya, tidak dapat menguasai. Berarti gereja yang didirikan Yesus Kristus itu tidak dikalahkan oleh masalah, tidak dikalahkan kesusahan. Karena dia bilang pintu gerbang maut, the gate of death. Pintu gerbang kematian. Apa itu pintu gerbang kematian? Dosa, setan. Berarti gereja yang didirikan Yesus Kristus tidak dirusakkan oleh maut. Amin. Tidak dirusakkan oleh kematian alias dosa. So kan sering kita berkata, di mana sekarang pelayan siang itu sudah mati, sudah lenyap. Di mana dulu pendoanya itu sudah gak kelihatan. Nah, my question is, siapa pendiri gereja itu? Organisasikah? Idekah? Kekayaankah? Sebab pendiri gereja sebenarnya is Jesus Christ. Itulah makna Pentakosta. The Jesus Christ built. Yesus mendirikan gereja pada hari itu. Itu maknanya. Maka di luar yang dikerjakan Yesus Kristus, dia akan runtuh. Datang semangat, haleluya. Hari ini semangat, tapi besok datang matahari dia mulai begini. Tua-tua belum menikah dia mulai surut begitu. Hari-hari ada sengsara dia mulai pudar. Tapi gereja yang didirikan Yesus Kristus itu bertahan seperti lagu kita tadi. Ketika saudara baca kisah para rasul, setelah Yesus Kristus bangkit, day by day, they experience the persecution. Mereka mengalami aniaya yang hebat. Siapa pernah sini dimasukkan penjara karena Injil? Yesus menemankan enggak ada. Tapi Petrus, mereka masuk loh. Karena berkhotbah Petrus itu masuk loh aniaya. Mereka mengalami aniaya yang hebat. Tetapi karena Yesus Kristus telah menjadi pendiri. Pendirinya bukan orang loh, bukan tokoh masyarakat loh. Pendiri
Kristus mereka dikucilkan. Ada hartanya diambil, tapi mereka bertahan. Saya pikir mengapa? Kalau saya baca kisah para rasul itu, yang menganiaya Petrus itu istilah sekarang sinode, tokoh agama. Mereka dipukul gini, tapi kenapa mereka bisa bertahan? Periksalah dalam catatan sejarah bagaimana menderitanya di Elia Church itu, gereja umat. Mereka menderita sampai Petrus bilang mereka menderita seperti kena api. Tapi kenapa mereka bertahan? Jadi kalau saudara mengikuti Yesus Kristus ada kesulitannya, akan ada. Tapi mengapa mereka bertahan? Bapakku, ibuku, why they can depend? Bukan karena yang mendirikan mereka tokoh masyarakat, lalu dia masih punya masih punya kantung. Yang mendirikan gereja itu adalah Yesus Kristus. Amin. Itulah penegasan saya yang pertama di sini. Who is the founder? Siapa pendiri pelayanan? Siapa penggagas pelayanan ini? Siapa penggagas rumah tanggamu? Siapa penggagas masa depanmu? Siapa penggagas hari-hari hidupmu? Sebab kalau itu Yesus Kristus, engkau akan tetap bertahan. Amin. Itulah poin yang pertama dari hari Pentakosta. That Jesus Christ with His church according to His promises. Yesus Kristus mendirikan gereja seturut janjinya kepada Petrus. Jadi dalam hal ini bukan Petrus yang penting, sebab Petrus berlalu, tetapi gereja tetap jalan. Memang dia bilang sama Petrus, di atas batu karang ini, aku, jelas yang bukan Peter, aku. Jadi not me, not you, but Jesus ini. Amin. Bukan engkau, bukan saya, tapi Yesus di dalam kita. Haleluya. We are not so able. Kita tidak cukup kuat. You are not so wise. Kita tidak cukup berhebat. Tapi Yesus cukup kuat. Ia cukup berhebat. You are not so wealthy. Engkau tidak terlalu kaya. And I am too. Dan saya juga. Tapi Jesus Christ have it all. Dia punya semua. Amin. Jangan. The second point. Poin kedua pada hari Pentakosta adalah Yesus bilang begini pada murid-muridnya, "It's better, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jika aku pergi, penolong, the Comforter, tidak datang sesuai janji Bapa." Jadi kalau Yesus pergi, penolong itu tidak datang. Jadi peristiwa kedua dalam Pentakosta ini adalah Yesus menggenapi janjinya bahwa Ia mengutus the Comforter. Yesus Kristus menggenapi janjinya. Inilah perbedaan Yesus Tuhan dengan semua orang, semua pemimpin. Baca dalam sejarah, banyak presiden tidak dapat menggenapi janji. Banyak pemimpin-pemimpin sekolah tidak dapat menggenapi janjinya. Bahkan kalau saya baca di buku, banyak orang-orang hebat tidak dapat menggenapi mimpinya. Mereka sudah mati. Termasuk John Calvin, tokoh gereja. Dia tidak sempat membuat presentasi tentang kehidupan buku. Dia mati. Manusia selalu berpikir, beride, bergagasan, tapi sometimes we cannot fulfill. Kita beride, kita bergagasan, kita berangan-angan, tapi kadang kita tidak sanggup menggenapinya. Itulah bedamu dengan Yesus Kristus. Every effort, setiap yang dikatakannya bisa dilakukannya. Amin. Makanya waktu Petrus bersaksi tentang Ia setelah ia bangun juga, Ia berkuasa dalam perkataan dan berbuat. Pemerintah dunia hanya berkuasa dalam kata-kata.
berkuasa dengan perbuatannya. Jadi dia bilang, aku akan mengutus Roh Kudus. Ternyata betul. Maksudnya adalah the leader that you follow, pemimpin yang sedang engkau ikuti, yaitu Tuhan, bukan kami, bukan yang lain. Tuhan yang sedang engkau layani, Bapak yang sedang engkau ikuti di surga itu is one, adalah seorang yang dapat menggenapi apa yang dikatakannya. Amin. So I am not dumb. Saya tidak ragu. Look at me. The problem with me is so serious. Masalah dengan saya bukan tidak rumit, but little boy. Sedikit pun ayat letak, saya tidak ragu. Kenapa? The leader, pemimpin yang saya ikuti itu adalah pemimpin yang berkuasa dalam kata-kata dan perbuatannya. Ia berkuasa mengatakan sesuatu, tapi berkuasa juga melakukan. Lalu apa ragumu, Bapak Ibuku? Kalau aku yang berjanji, kamu boleh ragu. Kalau yang lain berjanji, ragulah. Kalau manusia berjanji, ragulah. Tapi kalau Yesus Kristus yang berjanji kepadamu tentang hal apapun, kalau orang kuat dunia ini buat janji samamu, buat memorable, buat secara bisa ragu. Kalau ada orang kaya dibuat kesepakatan, kita boleh ragu, besok dia mati. Besok ada persoalan dengan harta bendanya. Tapi yang membuat janji kepadamu adalah the owner of the universe, pemilik alam semesta. Ia tidak berkuasa saja dalam perkataan, tapi ia berkuasa dalam perbuatan. Itulah Pentekosta. He saw himself. Dia tunjukkan dirinya bahwa ia just not talking. Bukan bicara-bicara. Ini yang membedakan dia dengan the leader of the other religion. Itulah yang membedakan. The leader of the other religion, they are not teach about teaching. Pendiri agama lain hanya bicara ajaran. But Jesus Christ has his own teaching. Tapi Yesus setelahnya bicara ajaran. He showed the power. Ia menunjukkan kuasa. Setelah ia berkata-kata, ia tunjukkan kuasa. Ini yang membuat dia berada di atas siapa saja. Ini yang membuat dia tidak dapat disatu levelkan dengan siapapun. Ini yang membuat dia melampaui siapa. Itulah namanya the himself of God. Bahwa dia adalah Tuhan. Itu membedakan dia dari semua pemilik surat kabar. Hanya bisa buat berita. He cannot give the solution. Dia tidak bisa memberi solusi. Tapi Yesus menunjukkan dua hal. Ia katakan sesuatu, lalu ia menggenapinya lewat Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jadi seharusnya pemimpin dalam evangelis itu, pemimpin dalam perjalanan itu termasuk Petrus. Seharusnya Petrus tidak ragu lagi. Sebab aku tidak dengar janji Yesus Kristus, aku hanya baca di buku. Tapi di ear of Peter, telinga Petrus dengan langsung, aku akan mengutus kepadamu penolong. Jadi mestinya pemimpin jemaat itu termasuk Petrus, harusnya mereka tidak
not book by book, book by book. Bukan hanya Tuhan yang bisa kita tapi Tuhan yang melakukan dengan kuasa. Jadi apalagi yang membuat mereka ragu? Kepada mereka hanya terus, ketahuilah kira-kira, aku bukan Tuhan yang hanya bisa bicara, tapi melakukan. Jadi pada hari itu mereka mempunyai experience, mereka mempunyai pengalaman. Catatannya itu 120. Setiap orang yang ada di situ, ke sini mereka, ke hati mereka, ke lidah mereka, ke sini mereka ditaruhkan, disentuhkan, ditouch. Yesus menyentuhkan dirinya bahwa ia bukan Tuhan yang bisa berkata-kata saja. Amin. Pahamilah itu. Semua ini udah. Kenapa kau ragu karena kesusahan? Kenapa kau ragu karena keadaan seperti terombang ambing? Makanya waktu bilang sama Petrus, dia gak bilang hai Simon, dia bilang hai Peter, artinya bertukar. Kenapa kau terombang ambing lagi? Ia sudah menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan yang saja bisa talk, bisa bicara, tapi ia bisa menunjukkannya dengan perbuatannya. Amin. Itulah penegasan Pentakosta. Lord Himself is not anyone can just to talk. Yesus Kristus bukan pendiri agama yang hanya bisa bicara, tapi bisa melakukan. Dunia sedang mencari pembicara yang baik, tetapi gereja membutuhkan peneguhan yang baik. Itu benar. Jadi Yesus bukan pembicara yang hebat saja, ia ahli dalam meneguhkan iman seseorang. Karena gak tanggung loh penderitaan kisah para rasul pada hal itu. Tapi sebelum mereka mengalami itu, Yesus sudah mendahului mereka dengan membuat keteguhan. Seperti kata lain, kesini mereka ditransferkan, diterobos ke dalam hati. Yesus membuat cap di hati mereka, Yesus membuat cap di pikiran mereka bahwa Kristus adalah orang yang bisa meneguhkan setiap orang. Maka harusnya gereja mula-mula itu tidak perlu ragu, walaupun seperti pergumulan apa itu? Walaupun banyak pergumulan dan air mata, mestinya mereka tidak ragu. Itulah poin kedua dari Pentakosta. Yesus meneguhkan dirinya sebagai pemimpin yang bisa menguasai segala sesuatu. Itu terjadi pada hari Pentakosta. Satu hari itu saja, lintas agama, lintas negara, be a Christian. Bayangkan dalam satu hari, lintas agama bisa menjadi orang percaya. Jadi pahamilah itu, pemimpin yang kau ikuti adalah pribadi yang bisa menguatkan. Gak hanya talking. Jadi kalau saudara mengalami kesulitan, ia adalah pribadi yang menguatkan. Pahami sekali lagi, the early church, gereja pertama, so many, banyak sekali struggle, pergumulan mereka. Dianiaya, dipukul, saudara gak sampai, tapi mereka bisa bertahan. Sekali lagi, masukkan ke dalam hatimu yang dalam, Yesus Kristus yang kau ikuti adalah pribadi yang bisa menguatkan engkau dalam segala. The conclusion of the sermon today, kalimat pendeknya adalah, jika Yesus Kristus yang mendirikan hatimu, yang mendirikan engkau sebagai orang percaya, bukan organisasi, bukan organisasi, no. Kalau gereja yang mendirikan engkau sebagai pelayan, bukan ditopang-topang orang ya. You
made by organization. Engkau bukan buatan organisasi, engkau bukan buatan orang. Kalau Yesus Kristus yang mendirikan engkau sebagai pelayan, kalau Yesus Kristus yang mendirikan engkau sebagai rumah tangga, ingatlah, ia adalah pribadi yang bisa memaafkan. Amin. Dan itu terjadi oleh Roh Kudus. Itulah jalan kebenaran dan hidup itu. Jesus Christ dia bilang, I am the way, the truth, and the life. Aku jalan. Itulah jalan itu. Jadi orang percaya sudah sampai ke jalan yang apa? Dikuatkan, dihidupkan, dihiburkan hari demi hari. Itulah jalan orang percaya. Karena penghibur itu sudah ada sekali lagi. The way of believer is dikuatkan, dimampukan. Orang percaya itu menderita, tapi mereka dimampukan, mereka dikuatkan. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jika imanmu betul-betul Yesus yang buat di sini, jangan yang buat suamimu ya, jangan yang buat orang lain. If really Jesus Christ is, kalau sungguh Yesus Kristus yang menaruh iman di sinimu, ingatlah, kau sedang berjalan di jalan kebenaran itu, jalan kemuliaan itu. Engkau akan dikuatkan satu tangga demi satu tangga. Terima kasih Tuhan kita. Jadikan aku baik sucimu yang kudus, jaga tiada bercela. Jadikan
kuliah di Medan. Jadi saya dulu waktu kuliah di Medan, saya kadang ke tebing tinggi, kadang ke Cangga, ke Hosea, ke Baligi kadang. Jadi Bapak dulu jumpa saya di Cangga, semangatnya luar biasa. Jadi bagi kita ya di dalam Tuhan, apapun latar belakang kita serahkan sama Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, apa yang merupakan keuntungan bagiku, saya anggap rugi karena pengenalan Kristus. Artinya masa lalu kita jangan terlalu kita pusingkan. Apapun masa lalu kita, hanya dunia ini yang memandang rupa. Amin. Dunia memandang rupa, memandang latar belakang kita, memandang siapa kita secara fisik, dan menilai kita dengan apa yang dia lihat. Tetapi perlu kita ketahui, Yesus tidak memandang itu. Ya, apapun yang kita alami, Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan di luar sana, apapun dosa kita, Tuhan katakan, walaupun dosa kita merah, semerah germiji, dapat diputihkan seperti salju. Kalau kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil akan mengampuninya. Dan kalau kita mau datang kepada Dia, Tuhan akan memakai kita. Ya, jangan pikirkan apa kata orang. Saya mau ingin kau, tapi tetap maju terus. Amin. Maju terus. Ya, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ya, tidak ada yang sempurna. Gereja juga tidak sempurna, pendeta juga tidak sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Dia. Kalaupun orang katakan menilai Bapak selama ini dengan apa yang dilihat, saya mau katakan Yesus telah memakai Bapak sebagai alatnya. Amin. Ya. Jangan pikirkan dunia ini apa kata orang. Sekali lagi, karena tolak ukur yang dibuat orang adalah hanyalah kelemahan kita. Tapi Yesus tidak melihat kelemahan itu. Tapi Yesus melihat kelemahan itu menjadi suatu kekuatan baru. Rasul Paulus katakan, duri dalam dagingku yang tidak diambil oleh Yesus, yang tidak diambil oleh Tuhan. Tapi Rasul Paulus katakan, justru karena duri dalam daging itu yang ada dalam kehidupannya, dia tidak bermegah. Ya, dia tidak bermegah walaupun dia sudah pakai Tuhan. Justru duri dalam daging itu dipakainya untuk sebagai batu loncatan, sebagai suatu kekuatan bahwa kalau dia tidak mengabarkan Injil, maka sia-sia dunia. Mulai saat ini, mari tetap maju dalam Tuhan. Ya, saya rindu Bapak juga terus bersaksi untuk kebenaran Tuhan. Ya, kekurangan yang kita miliki, mari kita pakai juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Lebih baik kita akan masuk di dalam persembahan. Nanti ada ini tadi WA dari Ibu Silain. Ya, ibu itu ternyata kurang sehat, makanya tidak bisa beribadah. Kemudian anaknya juga besok akan testing di sekolah menengah teologi di Medan. Dan ini kemarin juga sudah saya telepon hambanya Bapak Juster Silaban, ada dari Parapat yang mau ambil sekolah di sana. Jadi kita juga dari sini, siapapun kita dulu nanti mau sekolah di sana untuk jadi mau jadi hamba Tuhan, semua mau jadi hamba Tuhan sebenarnya. Jadi SMTK itu walaupun sekolah menengah teologi itu sederajat dengan SMA ya. Saya juga dari SMK dulu, dari STM. Saya STM jurusan listrik di Santan. Tapi ya ini bisa jadi guru. Bahkan jurusan saya sebenarnya bukan keguruan dulu. Saya sekolah teologi jurusan kependetaan, tapi jadi guru. Tapi yang pasti jalan-jalan Tuhan bukan jalan kita. Amin. Ya sudah jadi. Kita hanya bisa melangkahkan kaki kita, tetapi rancangan Tuhan lain terjadi bagi kita yang percaya. Amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Kalau untuk pengumuman nanti akan kita beritakan di WA. Nanti amal-amal kita undang untuk doa di dalam berkat dan syafaat. Kita doakan nanti, kita berdoa. Teman-teman kita, saudara kita yang selama ini sudah malas mungkin agak tidur untuk beribadah, kita doakan juga. Yang akan pujian kita dijadikan kabul.
tempatmu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami harapkan ini bukan hanya sebagai kerinduan saja, tetapi itu harus menjadi kenyataan di dalam hidup kami Bapa. Kami menjadi mesbah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Bisa mengubah kami jadi orang-orang yang percaya dengan segenap hati kepada Engkau Tuhan. Ubah kami seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Ubah kami Bapa. Bukan dengan hanya perkataan saja, tetapi ubah kami seperti Engkau. Menjadi kenyataan di dalam hidup kami Bapa. Oh, istilah apa ini? Ubah kami. Ubah kami menjadi baru. Setiap hari. Ubah kami. Supaya dalam hidup kami jangan ada keraguan lagi. Tetapi di dalam hidup kami adalah iman. Percaya kepada Engkau sesungguhnya. Kami berdoa kepada saudara kita kami yang tidak bisa hadir pada saat ini. Kami tidak tahu apa menjadi penghalang bagi mereka, apa menjadi rintangan mereka Tuhan. Engkau tahu semuanya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan kepada mereka, sehingga kami bersama-sama dengan mereka untuk hari yang akan datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Supaya hidup kami jangan hidup sebagai formalitas saja orang Kristen, tetapi kami menjadi orang Kristen yang sungguh percaya kepada Engkau Tuhan. Maka setiap apa
umat-umatnya dan kami gerakkan hati mereka Tuhan supaya kami bersama-sama dengan mereka di tempat ini untuk mengubah hati kami seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, tambahkan pengetahuan firman dan akal budi di dalam berbicara. Oh haleluya, pada saat dan juga kuasa kepada kami semua di tempat ini, supaya kami beribadah bukan dengan formalitas tetapi dengan kenyataan. Ada Engkau di dalam hidup kami setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian ibu kekasih kami yang tua pada saat ini yang hadir di tempat
Pas nih bagian itu orang karena sudah sudah pas kan. Nah, sudah oke sih. Well,